Baik teman-teman, selamat pagi semua. Pagi. Yang pertama-tama patutlah kita menyampaikan puji dan syukur kita kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa atas penyelenggaraannya. Kita kembali berkumpul di ruangan ini guna mengikuti diskusi perencanaan anggaran sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Agenda diskusi kita yakni penyusunan RKAS dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Rangkaian acara, yang pertama doa pembuka, yang kedua arahan dari saya selaku pimpinan sekaligus membuka diskusi, yang ketiga soal keliling, 4 penutup, yang kelima doa penutup. Oleh karena itu, saya minta kesediaan Ibu Yani membuka kegiatan ini dengan doa. Kepada Ibu Yani saya silakan. Terima kasih. Teman, berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan sekolah kita pada tahun 2023, kita mendapat nilai seperti pada tayangan di depan ini. Coba kita perhatikan secara bersama-sama. Kemampuan literasi itu tergolong rendah, hanya mencapai nilai 40,64%. Kemudian kita lanjut ke kemampuan numerasi. Untuk kemampuan numerasi itu tahun 2023 naik 96,89%. Lalu kalau tentang karakter, itu turun mencapai 1,44%, sangat rendah dengan tanda merah. Nah, mutu rapor pendidikan merupakan suatu informasi yang diperoleh dari asesmen nasional dengan beberapa instrumen seperti aspek output, proses, serta input yang terselenggara dalam proses pendidikan suatu satuan pendidikan. Telah terbaca bahwa dalam rapor mutu literasi, kemampuan literasi dan karakter itu rendah, bahkan karakter itu sendiri merah. Nah, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan yang harus kita lakukan? Itu kita harus berpikir secara bersama-sama melalui forum diskusi hari ini. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman sampai dapat meningkatkan kembali mutu pembelajaran di sekolah kita ini. Mungkin ada pendapat dari teman-teman? Saya Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sudah mengetahui bahwa hasil dari kita punya rapor mutu pendidikan kita punya itu ada beberapa poin yang rendah.
Nah, dari itu menurut saya alangkah baiknya kita gali dulu akar masalah sehingga mengapa kita punya rapor ini seperti ini. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Afi. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat dari Ibu Afi? Sangat setuju. Setuju. Baik. Kalau memang kita menyetujui, maka kesempatan berikut kita coba mencari apa penyebab sampai rendahnya mutu rapor pendidikan sekolah kita ini, teristimewa kemampuan literasi dan sampai mendapat nilai merah pada karakter. Akar permasalahan apa saja? Kita coba kemukakan sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, Bu Mince. Kalau dari saya, seperti yang kita ketahui dan kita alami bersama, bahwa pada tahun 2020 itu secara dunia itu kita mengalami pandemi COVID-19. Jadi saat itu segala aktivitas kegiatan belajar mengajar kita itu dihentikan sementara, dan terus ada program atau petunjuk lanjutan dari pihak dinas terkait untuk kita melakukan kegiatan belajar dari rumah. Nah, kegiatan belajar dari rumah itu saya sendiri mengalami bahwa ada banyak kendala yang kita hadapi. Yang pertama itu berkaitan dengan sarana prasarana. Jadi tidak seperti kita melakukan kegiatan secara optimal di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu juga itu sangat-sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, kemauan belajar dari anak. Ketika belajar di rumah itu tidak punya kemauan, bahkan anak yang tidak ikut kegiatan belajar di rumah, sehingga pembelajaran tidak maksimal dan hasilnya juga seperti yang kita ketahui bersama hari ini. Jadi mungkin itu dari saya kembali. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih banyak. Akar permasalahan yang ditemukan oleh Ibu Mince teman kita, bahwa memang seperti dialami oleh dunia, bahwa pada tahun 2020 itu terjadi pandemi COVID-19. Maka tatap muka ditiadakan. Hanya ada program belajar dari rumah. Dan waktu itu memang kita bentuk per zona. Kita kunjung ke setiap wilayah yang sudah kita tentukan bersama. Nah, pengaruh itu karena ada kendala. Sarpras tidak mendukung, waktu sangat terbatas karena kita pakai hanya 1 jam. Lalu tidak ada kemauan belajar dari peserta didik. Bahkan banyak kita temukan setiap pekerjaan kita diselesaikan oleh orang tua. Sehingga imbasnya pada tahun 2023 saat asesmen nilai anjlok. Mungkin ada teman lain yang punya pendapat.
atas kesempatan yang diberikan. Masalah yang saya hadapi dalam kelas Ibu tentang buku referensi. Soalnya masih kurang buku, sehingga anak-anak masih rebutan untuk membaca. Jadi saya minta untuk buku dianggarkan lagi. Apalagi sekarang masuk tahap, maksudnya masuk ajaran baru ini saya sudah dengan kurikulum merdeka. Hanya itu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Nur. Yang dialami oleh Ibu Nur adalah buku untuk siswa. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada teman lain yang punya pendapat? Terima kasih Bu. Saya melihat dari akar permasalahan yang kita bicarakan hari ini yaitu tentang literasi, numerasi, dan karakter. Nah, yang saya mau sampaikan di sini tentang literasi, numerasi, karena saya memegang kelas 1, jadi saya lebih ke literasi. Nah, kalau literasi di sini, yang pertama anak-anak itu masih terbawa dengan suasana TK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat anak-anak kelas 1 itu kita kemampuan membacanya itu kadang mereka bawa dari TK juga. Yang kedua itu minat untuk membacanya itu kurang. Di sini kemungkinan besar, kalau saya lihat dan saya yang pegang kelas 1, kemungkinan besar itu Ibu karena latar belakang keluarganya juga. Itu yang pertama. Karena kalau kita melihat ada latar belakang keluarganya yang di dalamnya, ya boleh dikatakan pengetahuannya cukup. Nah, anaknya juga seperti itu di sekolahnya. Tetapi kalau latar belakang keluarganya kurang, anaknya juga seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja untuk sementara. Yang kedua tentang numerasi. Numerasi juga kalau kelas 1 pada dasarnya hanya berhitung. Penjumlahannya hanya dengan puluhan dan satuan, puluhan dan puluhan. Tapi mereka bisa untuk melakukan penjumlahan seperti itu. Tetapi kadang mereka sampainya di kelas tinggi, mereka sudah tidak bisa, tidak mampu. Entah kemampuannya berhitungnya yang kurang, atau karena minatnya mereka itu yang berkurang, itu yang kita harus pikirkan sama-sama dari sekarang. Mungkin seperti itu. Sementara, terima kasih. Terima kasih Ibu Hafsah. Kalau menurut Ibu Hafsah tadi, itu kurangnya minat baca untuk kelas 1 dan juga kurangnya minat untuk peserta didik dalam hal berhitung, sehingga mengakibatkan ketika mereka mendapat sudah duduk di kelas yang lebih tinggi, kemampuan berhitung mereka kurang. Teman-teman mungkin ada yang lain? Untuk sementara pas itu pas. Oke, kalau pas. Nah, dari akar permasalahan yang kita temukan, bagaimana solusi yang harus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini.
Saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk mengemukakan pendapatnya. Saya Ibu. Oke, Bu Aki, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dilihat tadi dari paparan akar masalah yang kita temui, baik yang sudah dari tahun-tahun yang lalu, itu sebagai latar belakang penurunan kita punya literasi dan numerasi dalam satuan pendidikan kita, juga hal-hal yang telah kita alami di dalam keseharian pembelajaran kita, sehingga menyebabkan penurunannya literasi, numerasi, serta karakter itu Ibu. Mungkin kita bisa meningkatkan kembali kita punya kompetensi. Karena saya jujur, kalau untuk numerasi itu mungkin ada beberapa materi yang mungkin saya tidak terlalu tahu, tidak terlalu spesifik untuk mengajar, memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau mendetail untuk anak-anak. Mungkin kita bisa meningkatkan kita punya kompetensi, mungkin kita memperbaiki kita punya strategi, metode pembelajaran, sehingga anak itu kita kembali lagi mereka punya minat belajar mereka. Jadi mungkin itu saja Ibu, kita mungkin bisa adakan pelatihan atau apa untuk meningkatkan kita punya kompetensi. Itu saja, saya kembalikan. Oke, menurut Ibu Aki perlu ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memperbaiki strategi atau metode pembelajaran di kelas. Mungkin ada yang lain? Peselus? Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Untuk meningkatkan numerasi ini di kelas itu kita perlu perbaikan teknik metode pembelajaran, karena kadang-kadang saya hanya memberikan metode pembelajaran tidak menggunakan alat peraga atau alat visual. Oleh karena itu, kedepannya saya akan mencoba setiap kali masuk untuk pelajaran matematika di kelas tinggi, paling tidak harus membawakan dengan alat peraga, supaya mereka bisa berhitung dan juga bisa bermain dengan menggunakan alat peraga yang ada. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Peselus. Menurut Peselus, metode atau strategi pembelajaran yang tidak bervariasi itu membuat kejenuhan bagi peserta didik. Mungkin ada yang lain? Kalau saya tidak salah, tadi akar permasalahan juga itu kurangnya buku referensi bagi peserta didik. Nah, solusinya bagaimana? Menurut teman-teman, Ibu Esther? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Solusi dari yang diangkat akar permasalahan dari Ibu Nur tadi, kita menganggarkan juga buku-buku referensi bagi siswa. Selain buku pegangan untuk siswa, perlu juga buku pendukung atau pegangan untuk guru. Nah, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Esther, karena setelah melihat akar permasalahan tadi, usulan dari Ibu Esther yaitu pengadaan buku-buku, baik buku untuk siswa dan juga buku untuk guru. Mungkin dari Ibu Hafsa. Terima kasih. Mungkin solusi yang lain lagi selain dari pelatihan kompetensi guru, variasi metode mengajar, menganggarkan buku. Mungkin di sini lebih ke bagaimana kita cara
supaya pemberdayaan perpustakaan, karena kalau saya lihat perpustakaan kita di sini cukup lengkap, buku-buku baik itu buku referensi pelajaran cukup lengkap. Mungkin kita buat program untuk anak-anak itu sering berkunjung ke perpustakaan, mungkin seperti itu. Ya, menurut Ibu Hafsah, untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran bagi anak kita, di sekolah kita ini ada buku-buku perpustakaan. Jadi kita buat program untuk setiap hari wajibkan anak-anak kita mengunjungi perpustakaan. Oleh sebab itu, saya minta teman yang menangani perpustakaan untuk membuat atau mencatat semua judul buku dan memberikan buku pinjaman kepada anak yang jelas, sehingga pada saatnya mereka bisa kembalikan ke perpustakaan. Ya. Baik teman-teman, setelah kita menemukan akar permasalahannya dan solusi yang perlu kita lakukan, maka kesempatan ini saya berikan kepada teman-teman untuk menuangkan dalam lembar kerja atas untuk sekolah kita. Yang pertama tadi itu tentang pemberdayaan perpustakaan. Baik teman-teman, pada pemberdayaan perpustakaan ini, dalam uraian kegiatan kita masukkan pengadaan buku-buku. Nah, kalau menyangkut buku-buku, saya minta setiap kelas guru-gurunya harus mendaftarkan kebutuhan buku per kelas dan memberi data itu kepada bendahara kita, Ibu Nur, supaya bisa sesuaikan harganya dari penerbit. Setuju Kak? Ya, baik Ibu. Dan Ibu Nur harus memasukkan judul buku secara keseluruhan, jangan sampai terlewatkan. Siap Ibu. Kita lanjut. Yang berikut tentang peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru ini kita harus tetapkan waktu pelaksanaannya. Menurut teman-teman, yang pas untuk membuat pelatihan ini pada bulan berapa ya? Saya Ibu. Ibu Afi? Ya, baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, untuk peningkatan kualitas untuk pembelajaran ini kita adakan pelatihan itu sebaiknya pada awal tahun pembelajaran, karena mengingat ada beberapa kelas yang masih belum masuk dalam kurikulum Merdeka. Jadi alangkah baiknya kita adakan pada awal tahun supaya langsung dengan pembenahan dia punya ATP, CP, KKTP dan yang lain-lainnya Ibu. Baik, terima kasih, saya kembalikan Ibu. Oke, coba kita cari tahun
awal tahun ajaran, tapi pada bulan berapa itu tuh? Bulan Agustus bagaimana teman-teman? Ya. Kalau Juli itu kan kita masih awal-awal, mana kita harus dengan MOS, terus harus dengan penyesuaian lingkungan belajar, lingkungan sekolah dan lain-lain. Kalau Agustus itu mungkin rasanya agak pas, Ibu. Oke, kalau memang kita sepakat berarti Agustus. Nanti teman-teman yang menangani RKAS segera masukkan item itu. Dalam pelatihan ini pasti butuh dana. Kita harus rincikan baliho, narasumbernya, ini dengan makan minum. Iya. Belum, masih box. Nanti kita alokasikan secara keseluruhan, ya. Mungkin ada yang lain, kita pikir secara bersama-sama sehingga tidak terlewatkan dalam rencana anggaran sekolah kita. Ibu. Baik, Terima kasih. Kita juga harus memikirkan anggaran untuk asesmen nasional pada tahun 2024 ini. Yang harus kita pikirkan itu tadi di kita punya rekomendasi prioritas itu literasi dan literasi kita masih rendah. Nah, selain di asesmen nasional kalau tahun lalu kita hanya menganggarkan biaya makan minum. Nah, di tahun ini, di tahun asesmen yang 2024 ini kita harus menganggarkan juga dengan pendampingan. Harus buat pendampingan yang intens. Tadi cuma satu guru, beberapa guru begitu. Kita harus buat pendampingan supaya anak-anak bisa lebih memahami. Oke, baik. Pendapat Ibu Esther menurut saya sangat disetujui karena memang sampai rendahnya hasil mutu rapor kita jujur saja kurang ada pendampingan dari kita bagi siswa yang mengikuti asesmen tahun 2023. Pikiran ini bagus, jadi kita alokasikan pendampingan. Mengingat kita murid sedikit, maka kita pakai 5 hari. Setuju ini? Iya, setuju. 5 hari. Lalu menyangkut para pendamping ini, kalau tahun lalu hanya 1 orang guru kelas 5. Jadi untuk tahun ini saya mengharapkan kita bisa mengalokasikan 4-5 guru yang turut mendampingi anak-anak kita. Sehingga dengan pendampingan yang secara terus-menerus dengan pengalaman guru masing-masing dapat meningkatkan mutu nilai rapor kita. Baik, sudah teman-teman, dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, kita dapat menghasilkan keputusan. Yang pertama, itu pengadaan buku-buku. Yang kedua, pemberdayaan perpustakaan. Yang ketiga, pelatihan peningkatan kompetensi guru. Saya harap Ibu Bendahara, Ibu Nur harus minta data jelas dari setiap guru untuk buku-bukunya, lalu
anggaran untuk pelatihan dan juga untuk keperluan asesmen dari pendampingan sampai hari H nanti itu kita benar-benar anggarkan sesuai dengan apa yang kita sepakati hari ini. Saya rasa hanya sampai di sini saja kita tutup kegiatan diskusi kita ini dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Mince untuk memimpin kita dalam doa ini. Teman-teman sekalian, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya berdoa menurut